temanya UMKM. Masalah kapan mereda. Bintang tamu berikutnya. Kata-katanya gak enak, bukan gue ah. Kenapa? Ini bintang tamu berikutnya juga punya masalah luar biasa sekali. Iya. Di pagi-pagi Amir kita hadirkan Dewi Persik. Kan dia punya masalah. Gue tiap hari punya masalah, Ya, saya. tadi Karen kenapa nggak mau nyebutin artis yang satu ini kenapa? Sebentar. Karen tuh mau yang bagus aja kalau sebut nggak? Sebut kalau. Ayo. Artis legendaris Yang kenceng bacanya lihat ke depan. Artis legendaris yang selalu ada masalah. Nggak berani baca lu. Lu host profesional. Lu nggak berani cepetan. baca. Ayo. Cepetan. Artis legendaris yang selalu berdampingan dengan Dewi Persik. Astagfirullahaladzim, Ih, Karen, berani-beraninya. Ya Allah. Berani-beraninya. Gak boleh begitu, Karen. Kak Karen itu ada apa sih sama Teteh? Iya. Yang satu ini. Coba kita hadirkan langsung coba ya. Tenia Daniati silakan masuk. Daniati di pagi-pagi Ambiar. Teteh, masa tadi Karen bilang katanya Teteh selalu Saya berdampingan dengan Bukan masalah. begitu, Teh. Saya coba mengikuti apa yang dikatakan. Nggak ada. Nggak ada. Mendingan Teteh hubungi lawyer Teteh, kasih tuntutan deh. Ya. Hei, junior, kamu tuh tahu ya ini senior. Jangan cari masalah kau junior. Iya. Gak apa-apa deh. Dia ngomong gitu asal kacamatanya buat saya. Untung Tetehnya baik ya. Tenia Daniati sehat ya. Alhamdulillah. Kita berempat mau mengucapkan. Terima kasih Teteh. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini. Tadi sama Pak Haji, sama Opa mau sudah belum? Udah makanya jangan telat datangnya. Gimana Tapi ya sih? Tenia tuh ya aku ngomong tadi sebelum mulai live, termasuk yang saya ngomong sama Bang Ferlan tadi di situ, yang tidak pernah kelihatan sedih, nggak pernah kelihatan tua, nggak pernah selalu cantik, selalu Iya. fresh, bener nggak? Iya. Dandanan nggak pernah Apalagi dandan biasa Iya. aja. Sepatunya juga mahal banget, Betul antiknya. sekali. Aduh. belum Yang suka cincinnya. ngundang-undang artis ke luar negeri. Wow. Kata siapa? Apa sih Teteh rahasianya padahal masalah ada di depan mata? Memang mungkin gini, setiap orang dalam hidup itu sudah digariskan mungkin ya. Dan saya mungkin selalu berdekatan dengan masalah, tapi saya sendiri tidak pernah mau cari masalah. Gitu. Dan ya bagaimana menyikapinya, ya tentunya sebagai manusia biasa pasti kita pun ada sedih kan? Pasti. Pasti, tapi bagaimana kita menyikapi, menyeimbangkan hati dan pikiran Menyikapi kita. orang yang bermasalah. Iya, betul dengan apa yang kita ada ini gitu ya. Sudah dibawa enjoy aja. Bagaimana kita Dari menyikapinya ya? Iya. Tenia Daniati ini kita mau kasih lihat dulu ada satu tayangan. Karena ada yang menuding seorang Nia Daniati kabarnya mencicipi uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh putrinya. Kita mau lihat dulu nanti Tenia boleh klarifikasi ya. Kita kasih lihat yang satu. Enak sekali di hati kalau Tenia sendiri mendengar ada tudingan dibilang mencicipi uang Iya. hasil tersebut ya. Pastinya kalau dengar sangat-sangat tidak enak. Betul. Tidak pernah saya mau mencicipi ataupun tahu berapa ini itu saya nggak pernah. Hasil saya ya saya. Kalau anak kalau bisa masih bisa kita support, kita support. Ya namanya juga kehidupan ya. Iya. Bisa dipelintir apapun itu, tapi biarkan aja. Itu kan menjadikan pahala buat kita. Ya, setuju. Tanaman buat di Transfer akhirat. pahalanya. Nah, biarkan sama yang ngomong itu dosa kita diambil, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita dikasih pahala, alhamdulillah. Gimana Teh caranya bisa menerima itu? Saya juga Kok bingung, saya- iya ya kenapa bisa begitu Iya, tenang bisa, ketika ya. ada tudingan seperti itu ya. Tidak semua orang kalau ini tudingan Betul. begitu cukup besar loh tudingannya. Tapi Tenia kok menghadapinya dengan tenang sekali, bijak sekali menghadapinya. Ya. Karena saya nggak merasakan apa-apa ya biarkan aja. Saya tidak melihat, tidak tahu dan tidak pernah tentunya itu yang dikatakan orang itu. Jadi saya merasa diri saya nggak apa-apa ya urusan saya ya saya jalanannya biarkan aja. Terserah orang mau ngomong apa. Apapun yang orang ngomong buat saya
alhamdulillah mereka punya mulut sendiri, hak mereka ngomong. Yang penting saya adalah saya. Ya karena tadi sudah dikatakan sama Tenia bahwa bagaimana cara berpikir menyikapinya. Iya, betul. Karena Tenia tahu bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Karena Tenia benar makanya ya sudah diam saja. Biarkan saja. Tapi Tenia sendiri tahu nggak itu tudingan datang dari siapa? Gak tahu, saya baru dengar di sini. Saya nggak tahu siapa yang menuding saya, karena saya juga tidak merasa ya kasarannya gini. Buat apa saya dipikirin yang tidak perlu? Iya. Kita kan hidup berjalan terus, saya masih punya anak, cucu, dan harus bekerja. Yang tidak perlu kita pikirkan nggak usah dipikirin. Tenia kita kasih lihat artikel yang satu ini, Tenia boleh klarifikasi ya, boleh tanggapi juga. Tuding mantan istrinya ikut nikmati duit haram hasil CPNS bodong. Olivia Natania, Farhad Abbas, Kakbat Nia Daniati. Sekarang dia lolos. Ada kalimat seperti itu. Bagaimana Tenia menanggapinya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu saya juga nggak ngerti. Skakmat sekarang dia lolos maksudnya apa, saya juga nggak ngerti ya. Lolos apa gitu, tapi biarin aja lah. Yang penting kan saya nggak menanggapi. Kalau menanggapi kan apapun itu tulisan, apakah dari penulisnya atau apa, kita tidak boleh berpikir tidak baik sama orang. Berpikir positif aja. Jadi kitanya pun tenang. Biarin, pasrahkan segala sesuatu sama Yang Maha Kuasa. Ya. Toh nanti akhirnya masyarakat juga tahu. Berarti dikembalikan lagi kepada netizen Iya. bahwa segala sesuatu pemberitaan itu belum tentu benar adanya. Tenia, tapi kalau ada statement dari seseorang seperti itu, ini kan kita pun berasumsi, berkesan bahwa orang tersebut punya hubungan yang saat ini sedang tidak baik-baik dengan kita. Iya. Hubungan Tenia sendiri dengan mantan suami sekarang gimana? Saya tidak merasa tidak baik ya. Saya merasa biasa saja. Tapi mungkin saya menjaga jarak saat ini untuk komunikasi. Karena kan biar bagaimana saya juga punya kesibukan sendiri, ada yang harus saya pikirkan dan ada yang harus saya kerjakan. Ya. Tapi untuk anak saya tidak pernah membatasi. Ada yang lebih prioritas gitu ya, Teh? Prioritasnya, ya ada yang lebih prioritas yang untuk kita pikirkan kan dan kita cari. Sementara saya kan orang tua single parents ya. Ya. Jadi kalau yang untuk bikin kita pusing ini itu lebih bagus kan kita minimalisir dulu lah. Iya, itu kan pilihan kita Pilihan, ya. iya. Apa yang akan kita ambil kalau ada masalah ke depannya. Termasuk Farhad Abbas juga dia meminta yang satu ini. Ada satu statement lainnya dari artikel yang akan kita keluarkan. Silakan. Ini juga terkait dengan anak dari seorang Nia Daniati. Anaknya sering terlibat masalah. Farhad Abbas sarankan Nia Daniati ke psikiater. Begitu banyak statement yang dikeluarkan beliau. Iya. Untuk statement yang satu ini, Mbak Nia Daniati tanggapannya gimana? Saya baca gitu saya ketawa sendiri aja. Kalaupun ada orang yang Mungkin mengatakan mantan itu, masih cinta ya. enggak lah, mana mungkin kan. Ya mungkin lagi senang aja, lagi senang ngomong. Ya Allah. Tanggapannya cuma itu aja ya? Iya dong, kita Iya. harus berpikir positif. Iya. Tapi Teteh menghadapi orang yang diduga stres, apakah Teteh juga ikutan stres? Ya kita kan, Ya mungkin kita dengan harus balas dengan happy aja ya. Betul. Jadi kalau happy, kalau kita pikirin Dewi, nanti umur saya udah banyak, makin tua aja kelihatan. makanya kalau stres tuh mungkin kita Nggak juga mau ya kelihatan berempat di tua. sini juga dikategorikan orang stres. Punya stres masing-masing. Nih kayak Karen tuh ya. Coba kalau Dia Kak Karen apa? Suka tiba-tiba begini, orang lagi ngomong nih, dia Iya. begini. Iya benar. Itu tuh stres loh. Stres. Gak ada yang merhatiin kita lagi bahas tentang kamu. Dia stres sama King Nasar, dia stres sama mukanya. Kenapa nggak kenceng-kenceng? Padahal udah oke, mau diapain lagi. Alis udah kayak semut beriring. Ya benar. Lagi ada pesan nggak? Kayak, enggak, beban
bebannya memang banyak Kalau saya karena lebih baik diam itu. Jadi saya cuma mainkan alis dan ekspresi. Gimana? Kalau Mas Rian, seterusnya. Enggak, kalau Karan tuh kelihatan, kalau kita kan kadang-kadang suka kelihatan gini ya. Kalau Karan tuh punya dunia sendiri. Iya, itu. Tenia, tapi sebentar ya kita juga ini harus menggarisbawahi buat sobat ambiar. Toh kalau misalnya kita pergi ke psikolog, ke psikiater, apa salahnya? Tidak ada salahnya sama sekali. Justru ketika orang yang mencari solusi dengan pergi ke psikolog dan juga ke psikiater, dia paham betul bahwa ada satu masalah. Kalau enggak yang di dia Rukia aja deh. Ya, Kita berempat juga harus pergi ke iya, psikiater. dan itu nggak masalah. Dan itu tidak masalah, itu hal yang wajar loh. Ikutan ya. Oh iya, kita berlima ya. Yuk, Supaya puas orang. ya udah, kita pamit aja, kita ke psikiater bareng-bareng. Dan ini memuaskan dan ini memuaskan seseorang ya. Ya, benar, pokoknya buat sobat ambiar tidak masalah pergi ke psikolog, ke psikiater, jangan jadi stigma bahwa oh, orang ini orang gila, tidak, bahwa semua orang juga pasti butuh Yang penting bantuan jangan pastinya, datang ya. ke Badukun. Tapi kalau udah mentok boleh juga sih. Tapi Tenia, nih kan ini statement begitu banyak sekali yang dikeluarkan sama mantan suami. Tenia mau menyampaikan apa barangkali untuk mantan suami tercinta atau sudah tidak cinta? Sudah tidak ada perasaan. Silakan Tenia. Colek. Sudah cinta atau tidak cinta? Yang sebelah yang Oh iya, ini harusnya salah ngomong kali ya, Bu. Yang Sebelah ini. sini. Nih aku kasih tahu. Harap saya. Kalau perempuan itu udah disakiti, itu sudah males biasanya. Yang ada Iya. seperti mati Iya. Tapi ya lu, coba sampaikan dulu buat Silakan mau buat- bilang apa sama mantan suami? Saya tidak ada menyampaikan apa-apa. Cuma kalau saya pribadi, kalau mau berkata apa-apa, saya juga punya anak, punya keturunan, dan anak sekarang ini pinter-pinter, bisa menilai. Paling tidak saya menjaga ucapan, lisan, tingkah laku, perilaku kita, langkah kita, pergaulan kita tentunya akan dinilai semua orang. Itu aja. Kalau saya pribadi untuk anak saya, tapi saya tidak ada pesan apa-apa. Mohon dipikirkan sebelumnya ya, bahwa ada anak juga tentunya yang bisa melihat pemberitaan termasuk jejak digital di Iya, kemudian betul. hari ya. Tapi kita akan kembali lagi ini ke kasusnya Oi, putri dari seorang Nia Daniati, di mana memang sudah divonis oleh pengadilan 3 tahun. Kita mau kasih lihat dulu artikelnya, tapi kabarnya Teh Nia Daniati jarang besuk Oi di rumah tahanan. Nia Daniati belum pernah besuk Olivia Natania di tahanan. Why? Karena kalau saya mau ke sana, itu masih situasi COVID masih belum boleh semua, bukan saya aja, semuanya belum boleh. Gitu ya? Iya, karena peraturannya seperti itu. Dan nanti kalau saya mau menjenguk, boleh, saya akan ajak kalian. Bingung kan? Bener, tuh produser kata Tenia, katanya Tenia nanti suatu saat kalau mau datang ke OI, ke tahanan mengundang kita ikut ya. Benar, kita kirim satu orang yang memang sudah pernah ke sana, Dewi Persik kita. Yang perjui. Gue pengen melupakan masa lalu lu ya. Kan lu udah paham, gangnya belokannya di mana lu udah tahu. Beda kasus say. Iya udah kasus. Gue kasus kriminal. Jadi gitu ya. Mungkin kadang-kadang Aduh, dia nggak jaim lagi. Iya. Udah nggak jaim. udah lost. Hati-hati benangnya Tapi nanti nih copot. habis hahaha gini nanti. Teteh, jadi itu ya karena COVID ya, bukan karena nggak mau ketemu. Enggak, ya. ya, Namanya juga anak ya. Sampai kapanpun nggak bisa anak tetap anak. Iya. Sampai di akhirat kita pun tentunya kita Diminta pertanggungjawabannya ya Teh. Ya, tentunya Tapi komunikasi tuh gimana? Lewat apa ya, Teh? pasti ada kelonggaran untuk komunikasi. Tapi ya tentunya dibatasin, Bang. Dibatasin ya. Kita berharap semoga Teteh tetap seperti Teh Nia Daniati. Masalah apapun
banget. Kita melihatnya kebijaksanaan yang sangat luar biasa loh. Bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Nia Daniati dengan masalah yang ada di depannya. Tapi dia, ya Sobat Ambiar bisa lihat bagaimana Sangat dia wise. tetap tenang, tetap bijaksana, membuka Kayaknya hati perlu dan saya memaafkan orang yang mengeluarkan statement yang tentu saja menusuk hatinya, tapi dimaafkan. Bahkan semuanya. saking dia menghibur dirinya, dia setiap ada undangan atau kemana-mana ada show apa, dia selalu menyanyikan lagu seperti Mati Lampu. Bener deh, bener deh, kenapa? Serius. Pertama, Lagu ya, kebangsaan ya, Lagu Teh? kebangsaan. Oh. Dan kalau misalkan orang-orang tahu kalau saya nyanyi lagu yang berirama cepat, agak Melayu, ini udah nyanyi lagu PLN. Hah? PLN apa? Oh, rupanya seperti mati lampu. Lagu PLN ya. Tania, semoga selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup pastinya ya. Begitu juga dengan bintang tamu kita berikutnya. Mungkin hidupnya masih belum begitu tenang karena masih ada masalah yang harus dihadapi. Walaupun kemarin Pengadilan Tinggi Banten akhirnya memutuskan bahwa anak yang dilahirkannya merupakan putri biologis dari seorang Reski Aditya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Weni Aryani. Ini bintang tamunya. Mbak Weni. Dansa Mbak Weni. Iya. Silakan Ini boleh biar Mbak ditanya, Weni Mbak selalu Weni. ceria dan terhibur. Ini tuh yang pelawak itu, yang cagur itu ya. Wendy. Mbak Weni, Weni. kemarin kan Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Ya. putri yang dilahirkan oleh Mbak Weni adalah putri biologis dari Reski Aditya. Saat ketok palu, perasaannya seperti apa? Alhamdulillah gitu. Akhirnya kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya insya Allah gitu ya. Tapi ini semua kemenangan adalah semata-mata buat Keke. Gitu. Keke Ya. itu anak. Anak aku. Oke. Kita akan mendengarkan cerita dari seorang Weni Aryani perjuangannya seperti apa. Tapi kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih ya. Mbak Weni sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi Terima kasih datang ke juga sini. diundang. Ya, kita kasih lihat dulu bagaimana perjuangan seorang Weni Aryani untuk memperjuangkan hak anaknya. Di Banten sudah memutuskan bahwa putrinya tersebut adalah putri biologis Reski Aditya. Tadi tanggapannya gimana? Reski Aditya mau kok melakukan tes DNA? Saya kan pertama kali Reski melakukan press conference, saya bilang saya appreciate ya. Appreciate dia sudah berani melakukan itu, sudah berani memberikan statement. Tapi ada kata-kata yang atas dasar kemanusiaan yang saya harus bold gitu. Artinya kalau atas dasar kemanusiaan kenapa nggak dari awal muncul gitu kan. Kalau berbicara tentang anak saya, Naira Kainita, banyak orang ya bisa pakai nama Keke gitu hanya untuk mencari simpatik. Kenapa tidak muncul pada saat saya melakukan gugatan pertama kali? Jadi kan berita tidak melebar kemana-mana, itu yang saya sayang. Jadi baru muncul ketika Pada saat saya sudah menang di Pengadilan Tinggi Banten. Jadi Reski mau maju mundur kan serba salah kali ya. Memang dia harus sudah melakukan apa pengakuan gitu. Oke. Tadi disampaikan bahwa dia siap untuk melakukan tes DNA, tapi ternyata sampai dengan sekarang Belum. alasannya kenapa kita akan cari Jadi tahu gini, sesaat lagi mungkin- tetap di pagi-pagi Ambiar. Dipotong. Geger. Kita kembali lagi setelah ini. Ada yang baru di Trans TV. Top Chart. Informasi tanggal lagu hits dari Indonesia hingga mancanegara. Gak cuma itu aja. Akan ada berita viral dan terupdate yang akan Top Chart berikan setiap harinya. Top Chart. Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di Trans TV. Top Chart, top banget. Take up every corner of my mind. What you gonna do? Pagi-pagi Ambiar, geger